Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali di episode yang ke-15 dari perjalanan ekspedisi Sungai Nil. Kita sudah menjalin 14 hari puasa kita, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita dalam bulan Ramadan, bulan suci yang penuh dengan hikmah, penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan, ya maghfirah Allah ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan hikmah yang kita peroleh dalam bulan ini menjadi bagian dari proses kita mendekatkan diri kepada Allah di atas Shirathul Mustaqim, dan mudah-mudahan itu terus meningkatkan kualitas kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, di hari yang ke-15 ini kita melanjutkan perjalanan lagi dari kota Minya yang kita hanya menginap semalam karena di sana ada satu situs saja yang bisa kita kunjungi dan bisa kita kaji. Maka di hari ke-15 ini pagi hari kita meninggalkan kota Minya itu. Menuju ke utara semakin mendekati Muara. Ya, kita ini semakin dekat dengan Muara. Tidak jauh dari kota Minya ini ada sebuah kota yang subur karena sudah mendekati delta Sungai Nil. Kota Kairo, kota Memphis, dan kota yang sedang kita kunjungi ini berada di kawasan sekitar delta Sungai Nil itu. Kota yang akan kita kunjungi ini bernama kota Fayum. Kota Fayum adalah kota paling subur di Mesir. Mulai dari zaman kuno, ya Mesir kuno sampai zaman Mesir modern ini, kota Fayum adalah lumbung dari makanan. Ya, lumbung dari tanaman, buah-buahan, biji-bijian dari seluruh penjuru negeri Mesir. Nah, yang menarik adalah background dari kota Fayum ini. Ternyata kota Fayum ini dibangun oleh Nabi Yusuf. Jadi ini peninggalan yang luar biasa dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu hidup di zamannya Middle Kingdom. Sebagaimana kita tahu, kerajaan Mesir kuno itu dibagi dalam 3 era, yaitu era Old Kingdom yang berjalan 1000 tahun, antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 2000-an. Kemudian ada Middle Kingdom yang berjalan sekitar 500 tahun, antara tahun 2000-an sampai 1500-an. Dan yang terakhir adalah New Kingdom yang berjalan selama kurun waktu 1500 tahun terakhir, yaitu tahun 1500 sampai mendekati tahun Masehi. Nah, sahabat sekalian, masanya atau eranya Nabi Yusuf itu ada di era Middle Kingdom, di mana pada waktu itu Mesir kuno sedang terpecah belah. Jadi setelah era Old Kingdom yang beribu kota di Memphis, ya, yang berjaya selama 1000 tahun, kemudian 500 tahun kemudian itu terjadi perpecahan di antara penguasa negeri Mesir. Nah, perpecahan itu dimulai dari dinasti yang ke-7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puncaknya di dinasti yang ke-14. Nah, selama terjadi perpecahan itu, kemudian banyaklah imigrasi, ya, bangsa-bangsa di luar Mesir yang masuk ke negeri Mesir itu. Dan mereka bermukim di sekitar delta Sungai Nil. Karena memang delta Sungai Nil itu adalah tempat yang sangat subur. Jadi dari seluruh aliran Sungai Nil itu, ya, sejauh ribuan kilometer mulai dari selatan Mesir di bagian perbatasan Sudan yang sudah kita bicara itu, ini mengalir ke arah utara. Kawasan yang paling subur itu tentu adalah di dekat muara itu, di mana di sana terjadi penumpukan sedimen, ya, zat-zat yang unsur hara yang bagus dan seterusnya, sehingga di kawasan itu sangat subur dan banyak berdatangan orang-orang dari luar negeri Mesir masuk ke negeri Mesir dan bermukim di tempat itu.
Salah satunya adalah bangsa Hyksos. Bangsa Hyksos ini adalah bangsa Smith yang berasal dari kawasan utara Mesir, yaitu dari kawasan Palestina. Nah, bangsa Hyksos ini pada waktu itu sudah dikenal maju dan mereka melakukan perjalanan perdagangan termasuk sampai ke negeri Mesir itu. Mereka membawa teknologi, membawa budaya baru, membawa segala macam kemajuan yang mereka miliki. Di antaranya terkait dengan teknologi, misalnya transportasi. Mereka lah yang mengenalkan misalnya transportasi berkuda yang kemudian menggunakan kereta. Itu ternyata kalau ditelusuri jejaknya, itu diajarkan atau dibawa oleh orang-orang bangsa Hyksos itu. Termasuk persenjataan yang menggunakan metal, ya seperti panah dengan busurnya, kemudian tombak dan segala macam. Persenjataan yang menggunakan metal itu ternyata dibawa oleh bangsa Hyksos ini yang lebih maju dalam hal itu kepada peradaban atau budaya Mesir pada waktu itu. Nah, semakin banyaklah bangsa Hyksos yang berdatangan di era Middle Kingdom itu dikarenakan Mesir sedang terpecah belah dan mereka berkonsentrasi di sekitar kawasan delta Sungai Nil di sebuah tempat, ya, kota yang namanya Avaris. Nah, di dinasti yang ke-14 di mana kekuasaan Mesir kuno oleh bangsa pribumi, oleh bangsa Afrika itu semakin melemah. Nah, mereka kemudian menjadi dominan dan akhirnya mengambil alih pemerintahan. Ya, dari kota di dekat atau di sekitar delta Sungai Nil itu, pusatnya ada di Avaris itu. Mereka mendirikan dan menguasai dinasti yang ke-15 dan 16. Jadi di era abad pertengahan atau di era Middle Kingdom itu, di dinasti yang 15-16, Mesir ini kemudian dikuasai oleh bangsa Hyksos. Nah, kekuasaan mereka cukup luas, relatif cukup luas, meskipun tidak seluruh wilayah Mesir di zamannya Fir'aun the Great misalnya, ya, yang dikuasai mulai dari ujung selatan sampai ke muaranya. Tetapi bangsa Hyksos ini menguasai wilayah yang cukup luas dan strategis dikarenakan wilayah itu sangat subur, ya, dan berpotensi untuk mendapatkan arus perdagangan, arus ekonomi yang cukup besar karena berada di delta, di dekat muara Sungai Nil itu. Di antaranya kota Memphis itu juga masuk dalam kendali mereka, kota Fayum ini dalam kendali mereka, sampai ke kota Asyut, ya, di bawah sekitar 300-an kilometer dari delta Sungai Nil itu dikuasai oleh mereka. Nah, sahabat sekalian, zamannya Nabi Yusuf itu berada di zamannya penguasa dari bangsa Hyksos ini. Bangsa Hyksos adalah bangsa Smith yang berasal dari Palestina. Mereka beda, kulitnya lebih putih, ya, termasuk kulit putih dibandingkan bangsa Afrika. Nah, mereka menguasai di dinasti 15 dan 16 itu. Di zaman itulah kisah Nabi Yusuf itu terjadi. Ya, kita sudah membaca banyak kisah tentang Nabi Yusuf itu, di mana Nabi Yusuf itu asalnya juga berada di Palestina bersama ayahandanya, ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini sangat dekat dengan Mesir. Selain lokasinya juga sering melakukan kunjungan dakwah ke Mesir, bahkan pernah dihadiahi seorang wanita, ya, mantan budak yang kemudian dijadikan istri beliau, yaitu Siti Hajar, ya, berkulit hitam. Nah, dari keturunan beliau yang dari istri yang lainnya, Sarah, maka lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub. Nah, Yakub ini adalah ayahnya Nabi Yusuf bersama dengan saudara-saudara yang lain, ada 12 bersaudara yang kemudian ini nanti membentuk suku-suku di Bani Israel yang jumlahnya 12 itu. Ya, oke, ini bisa diikuti di sumber yang berbeda dan sudah banyak beredar, kita tahu itu. Tetapi kita ingin menyambungkan ceritanya, ya. Nabi Yusuf kecil itu kemudian dibully oleh saudara-saudaranya karena paling disayang oleh orang tuanya, oleh Nabi Yakub.
kemudian dibuanglah ke sumur. Nah, di sumur itu ya, di sumur di kawasan Sinai, kemudian ditemukanlah oleh seorang pedagang karavan. Karena itu lalu lintas ya dari utara menuju ke selatan ke arah Mesir itu. Karena dibuang di dalam sumur, ada pedagang karavan butuh air, ngambil air sumur, ternyata ada anak kecil di situ yaitu Nabi Yusuf. Dibawalah dia ke arah Mesir, kemudian dijuallah di kawasan delta Sungai Nil itu. Ya, di sana dibeli sebagai budak oleh seorang bangsawan dari bangsa Hyksos yang sedang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Nah, bangsawan ini kemudian menjadikan Yusuf sebagai bagian dari keluarganya, tetapi kemudian terjadilah peristiwa ya yang di dalam Al-Quran diceritakan terkait dengan Zulaikha itu. Nabi Yusuf diajak selingkuh oleh istrinya pembesar itu, oleh bangsawan itu, tetapi Nabi Yusuf menolak dan lari, tetapi begitu sampai di pintu bertemu dengan suaminya si istri bangsawan itu. Kemudian si istrinya itu menceritakan bahwa Nabi Yusuf yang mau mencelakakan dia, yang mau ngajak selingkuh dan sebagainya. Marahlah bangsawan itu dan kemudian dipenjarakanlah Yusuf. Padahal Nabi Yusuf tidak bersalah. Ya, nanti satu ketika akan terbukti ketika beliau itu dipanggil oleh raja, ya kaitannya dengan kisah yang selanjutnya, terbukti bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Nah, ada yang bertanya di forum kita, apakah kemudian Nabi Yusuf menikahi atau kawin dengan Zulaikha itu? Tentu saja tidak, ya. Itu adalah kisah hoax yang kemudian masuk ke khasanah keislaman atau cerita-cerita tentang Nabi Yusuf itu. Oke, sahabat sekalian, Nabi Yusuf masuk dalam penjara, kemudian muncullah cerita tentang musim paceklik di Mesir itu di zaman bangsa Hyksos tersebut. Dan ini memang dalam sejarah kemudian diketahui di abad sekitar dinasti 15-16 itu terjadi masa paceklik. Ya. Nah, masa paceklik itulah yang kemudian menjadi poin penting bagi Nabi Yusuf untuk keluar dari penjara dan kemudian menjadi orang kepercayaan dari penguasa Mesir pada waktu itu yang bangsa Hyksos. Nah, cerita tentang Nabi Yusuf yang kemudian diangkat oleh raja sebagai orang kepercayaannya itu diceritakan panjang lebar di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf. Ya, mulai dari ayat 43 sampai ayat 56 itu ada cerita panjang lebar. Saya cuplik sebagian terkait dengan tema hari ini ya, supaya kita nyambung ceritanya Nabi Yusuf dengan cerita yang ada di zaman Fir'aun itu dan terkait dengan kota Fayum itu. Nah, pada waktu itu si raja ini ya yang bangsa Hyksos itu bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya diceritakan oleh Al-Quran, melihat sapi yang kurus sebanyak 7 memakan sapi yang gemuk. Nah, kemudian dia bertanya kepada para pembesarnya, penasehat raja ya, itu sebetulnya maknanya apa ya, saya kok mimpi kayak begini. Tetapi tidak ada yang bisa menjawab. Kemudian itu diceritakan oleh Al-Quran di dalam surat Yusuf ayat 43. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhara yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hei orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Nah, sahabat sekalian, di dalam cerita itu ya Allah menggambarkan bahwa sang raja ini memanggil para staf ahlinya dan menceritakan mimpinya itu untuk mendapatkan apa takwilnya ini, apa takbirnya itu. Tetapi diceritakan dalam ayat-ayat berikutnya
bahwa mereka tidak mampu menjelaskan sebetulnya makna dari mimpi sang raja itu apa. Kemudian secara beruntun diceritakan dalam ayat-ayat selanjutnya, ada seorang pelayan yang pernah masuk penjara dan bertemu Yusuf, dan di dalam penjara itu mereka mengetahui bahwa Yusuf itu adalah orang yang sangat memahami dan bisa menakwilkan tentang mimpi. Kemudian dipanggillah oleh raja untuk menakwilkan mimpinya itu. Nah, Allah bercerita ya, kita lompat ke ayat 54 sampai 56 di mana Nabi Yusuf dipanggil, dikeluarkan dari penjara, kemudian berbicara berhadapan dengan raja itu dan ditanya tentang mimpi raja itu. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina min nasya'u la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, pergi menuju kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ayat-ayat itu tadi bercerita bahwa akhirnya Nabi Yusuf itu dipilih oleh raja yang dari bangsa Hiksos ini. Ada kedekatan emosional. Kenapa? Karena Yusuf itu berasal dari kawasan Palestina, dan Raja Hiksos ini ya, Raja Mesir pada waktu itu berasal dari bangsa Hiksos yang juga berasal dari Palestina. Jadi itulah backgroundnya kenapa kemudian Bani Israel termasuk keluarganya Nabi Yusuf itu bisa diboyong ke negeri Mesir. Jadi Nabi Yakub ya, bapaknya, kemudian saudara-saudaranya ya, seluruhnya ada 12 bersaudara itu semuanya diboyong ke negeri Mesir ketika Nabi Yusuf sudah menjadi bendaharawan negara, menteri utama di sana yang mengurusi tentang pengelolaan segala macam harta benda kekayaan dari negeri Mesir itu. Diboyonglah keluarga Yakub itu ke negeri Mesir dan tinggal di sana di pemukiman sekitar delta Sungai Nil itu bersama dengan bangsa-bangsa yang berasal dari Palestina ya, bangsa Hiksos, dan kemudian keluarga Yakub ini menurunkan Bani Israel. Nah, di sekitar kawasan delta itulah ditemukan banyak pemukiman orang Yahudi ya, Bani Israel, termasuk di kota Fayum. Nah, kota Fayum inilah yang kemudian menarik untuk kita kunjungi karena kota Fayum ini adalah karya dari Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika beliau diperintahkan atau dipercaya untuk mengelola negeri Mesir sebagai bendaharawan negara itu? Dia membuat satu terobosan waktu itu untuk mengatasi paceklik yang terjadi, yaitu membuat saluran irigasi yang sangat panjang, kira-kira 100 km dari Sungai Nil menuju ke sebuah danau yang ada di kota Fayum itu. Nah, di sana saluran ini bisa kita saksikan sampai sekarang, cukup besar saluran ya, kanalnya itu yang disebut oleh orang setempat sebagai Bahr Yusuf. Bahr itu sesungguhnya makna letterleknya lebih kepada laut ya. Tetapi karena saking besarnya sungai itu ya, Sungai Nil itu, maka kanal itu pun disebut sebagai Bahr Yusuf. Nah, yang menarik adalah di sepanjang kanal itu Nabi Yusuf membuat kincir-kincir air untuk mengairi sawah atau mengairi perkebunan ya, mengairi tanaman-tanaman yang ada di sepanjang aliran saluran ya, kanal Yusuf yang menuju ke sebuah danau di kota Fayum itu.
Di sana, di ujung sana ada sebuah danau, tetapi danau itu permukaannya terlalu rendah untuk dijadikan sebagai sumber pengairan dari perkebunan yang ada di sekitar situ. Nanti itu akan kita bahas tersendiri di episode yang berbeda tentang danau itu. Nah, saluran inilah yang kemudian menjadikan kawasan di sepanjang antara Sungai Nil dengan danau itu menjadi pusat pertanian. Ada sekitar 340.000 hektar ya digambarkan bahwa tanah-tanah di sekitar situ mendapatkan air yang sangat cukup dan kemudian menjadi lumbung dari negeri Mesir itu. Gandum dari sana, buah-buahan, sayuran, ya segala macam tanam-tanaman yang dibutuhkan oleh bangsa Mesir itu banyak sekali disuplai dari kota Fayum ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, salah satunya di pusat kota Fayum itu ada satu ikon besar yaitu kincir Nabi Yusuf. Sebetulnya kincirnya Nabi Yusuf sendiri sudah hancur dimakan oleh usia ya karena ribuan tahun, tetapi penduduk kota Fayum mengapresiasi apa yang dilakukan oleh beliau itu dengan membangun sebuah ikon di tengah kota dalam bentuk kincir air yang berukuran besar. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Hikmah kali ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dengan berteladan kepada Nabi Yusuf itu. Bahwa kita ini harus banyak berbuat kebajikan dan memiliki karya dalam hidup kita ini. Karena karya itulah yang menjadi nilai kita baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Di dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di jalannya, di dalam Siratal Mustaqim sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.